Kisah ini diadaptasi dari pengalaman nyata, dituangkan ke dalam sosok bernama Yisu. Yisu akan mengajak sahabat. Kita belajar dari kisah Yisu hari ini. Sepatu yang terinjak kotoran kucing. Seperti hari-hari biasanya, Yisu memulai rutinitasnya dengan penuh kesiapan. Membersihkan tubuh, mengenakan pakaian yang rapi dan nyaman, serta memasang sepatu kets yang setia menemaninya. Perjalanannya menuju kantor bukanlah hal singkat, sekitar 2 jam menggunakan kereta dan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Selama perjalanan tentunya selain mengeluarkan uang, memakan waktu, tenaga, juga menguras keringat untuk menempuh perjalanan tersebut. Tetapi Yisu tetaplah bersemangat menjalaninya dengan bersyukur dan menikmati pemandangan yang ia lewati selama perjalanan tersebut. Bagi Yisu, perjalanan itu bukan sekadar rutinitas. Bekerja bukan hanya demi penghidupan, tetapi juga demi mengasah keterampilan, membantu sesama, serta menebar jalinan kebaikan. Kakinya terus melangkah ke tempat yang dituju. Ketika sudah hampir mendekati tujuan, ternyata di jalan yang ia lewati terdapat banyak kotoran kucing dan, ya, karena kurangnya kewaspadaan, lengah sedikit Yisu menginjak kotoran kucing. Padahal ia sudah berusaha untuk melewatinya, tetapi kemudian melihat ke sepatu bagian bawahnya. Terkotori sedikit kotoran kucing pada sepatu bagian tersebut. Meskipun demikian, Yisu tidak menimbulkan rasa jengkel, marah sedikit pun. Tetapi Yisu segera mencari cara membersihkannya, bahkan hingga ke genangan air. Sesampainya ia di kantor, ia segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan sepatunya dengan air dan sabun. Tetapi ia mencium adanya bau dari kotoran tersebut masihlah menempel di dirinya. Ia kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan bau kotoran kucing yang sangat memabukkan. Tetapi emosi negatif tidak muncul dalam dirinya. Tetap tenang dan berpikir mengapa masih bau. Kemudian ia bertemu dengan rekannya di kantor dan bercerita perihal itu kepada rekannya. Si Miao kucing buang kotoran sembarangan di mana-mana. Baru pertama kalinya saya menginjak sesuatu yang tak seharusnya diinjak. Ternyata kotoran kucing baunya sangat tajam. Sudah dibersihkan, tetapi kenapa masih berbau ya? Tanya Yisu kepada rekannya. Mungkin belum sampai bersih kali. Bersihkannya Yisu. Ya, Mungkin benar. Saya harus memeriksa ulang. Ya, Yisu mendengarkan dan menghargai apa yang disampaikan rekannya. Kali ini, ia memfokuskan kembali perhatiannya menggunakan mata melihat mencari satu persatu di setiap pakaian celananya. Apakah ada terkena noda kotoran kucing tersebut? Dengan penciuman hidung menerka daerah yang tajam bau kotorannya. Pada akhirnya menemukan ternyata masih terdapat kotoran di balik lipatan celananya tersebut. Akhirnya pula, ia mencuci ulang dengan air, sabun celananya hingga bersih dan sudah tidak berbau lagi, sudah wangi kembali. Tanpa mengumpat, dan kotoran kucing tidak menjadi kerisauan baginya. Ia tetap bekerja seperti biasa hingga kotoran kucing sudah dibersihkan sepenuhnya. Pelajaran dari kisah ini adalah, tubuh jasmani manusia adalah tidak bersih. Meskipun kita sudah bersihkan dengan sabun pada awalnya, tetapi kemudian tubuh akan berkeringat dan mungkin aroma tubuh akan bercampur dengan aroma lingkungan sekitarnya. Bagaimana dengan batin, pikiran, dan hati ini yang tidak terlihat? Apakah dapat tercemar pula, apalagi ketika berhadapan dengan kondisi luar, berinteraksi dengan lingkungan luar? Ketika kita sudah paham memandang tubuh jasmani adalah tidak kekal, dapat berubah yang tak seharusnya dilekati, maka penderitaan atau kerisauan tidak akan mudah mengambil celah untuk menyerang kedamaian hati kita. Sama halnya dengan materi yang melindungi tubuh kita, ada celana, pakaian yang dapat terkotori, tetapi itu tidak sampai mengotori hati dan pikiran kita. Kita mampu tetap berpikir jernih untuk merespon positif dan menyikapi setiap fenomena yang hadir dalam hidup kita dengan bersikap fokus menyelesaikan solusi dan menjaga kedamaian hati ini. Mungkin bagian luar pakaian terkotori kotoran kucing tersebut, tetapi ibarat pakaian maupun tubuh kita, jika terdapat pandangan benar yang menyatu dengan Dharma yang telah meresap dan dipraktikkan, akan menjadi pelindung yang menjaga kita dari munculnya kerisauan batin, noda batin di mana pikiran bergejolak, misalnya sedih, jengkel, bahkan marah berkelanjutan, tidak akan menguasai hati dan pikiran kita. Juga dengan menjaga sila, dari ucapan yang tidak mengumpat marah-marah menyalahkan pihak lain, dan tetap menghargai, bersyukur, memaknai semua hal yang terjadi dengan Dharma. Bersyukur masih ada rekan yang peduli dan mengingatkan satu sama lainnya.
Bahkan dari seekor kucing yang membuang kotoran sembarangan, kita dapat belajar, jangan biarkan ucapan dan tindakan kita menjadi pemicu kotoran batin yang membuat orang lain risih atau terluka. Sebaliknya, biarlah hati kita memancarkan keheningan, welas asih, dan keharuman yang menyejukkan siapapun di sekitar kita. Terkadang dalam hidup, kita juga tidak tahu di mana asal dari bau tersebut. Asal penderitaan tersebut, sampai kepada kerisauan, penderitaan tersebut telah mengganggu dalam hidup. Barulah tersadarkan untuk mencari jawabannya, atau sampai kepada kita dipertemukan kepada jalinan jodoh teman bajik yang menasihati. Begitu pula dengan adanya cinta kasih yang murni beserta maha welas asih, bersedia bergerak membantu orang-orang yang membutuhkan meskipun harus melewati perjuangan penuh kesulitan, jarak maupun kondisi lapangan yang sulit penuh rintangan, tetapi masih bersyukur karena sudah dapat tiba di sana untuk sedikit lagi dapat mengulurkan tangan bertindak nyata membantu meringankan penderitaan para makhluk, orang-orang susah yang tertimpa musibah. Mampu merasakan jika berada di pihak yang tertimpa kesusahan dan berpikir bagaimana membantunya. Membersihkan kekotoran batin diperlukan tekad dan perlu berulang-ulang melalui tahapan pembersihan dengan air dharma dan praktik berupaya membersihkan hingga mencari, menemukan kepada akar permasalahan penyebab utama sehingga sampai kepada dapat kembali mendekati pada kemurnian itu sendiri. Mari berjuang, karena pada hakikatnya, setiap makhluk memiliki inti yang murni bebas dari noda, berpotensi memancarkan cahaya kasih sayang. Dengan cinta kasih dan welas asih, meskipun jalan hidup penuh rintangan, kita tetap mampu mengulurkan tangan, meringankan penderitaan, dan menebarkan kedamaian. Jika sahabat merasa tayangan ini memberikan inspirasi dan bermanfaat, mari berilah dukungannya kepada channel Cirozi dengan memberikan like, share dan komentarnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa.